A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal istifadah wal afada wal istifadah wal hatta masbi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita keafiatan, dan terlebih lagi Allah masih memberikan kita kenikmatan yang terbesar, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan kenikmatan ini kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita hingga akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta keluarga besar Masjid Berkah Bok Balikpapan, Kalimantan Timur. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan daripada bagaimana seharusnya seseorang suami berperilaku terhadap istri dan juga bagaimana istri berperilaku terhadap suami. Min adabil asyrati bainaz zawjain. Bagaimana seharusnya suami dan istri itu di dalam pergaulan rumah tangga. Kemarin sedikit kita membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami-suami, kepada kepala rumah tangga agar bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik, agar bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang sangat baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah wahai para suami dengan istri-istri kalian dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang agung, sehingga ketika suaminya baik terhadap istri, istrinya pun akan menghormati suami. Karena memang seseorang istri ini berbeda dengan perempuan-perempuan lainnya. Seorang suami haruslah memiliki perlakuan yang spesial terhadap istri-istrinya. Terlebih perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan laki-laki. Kemarin kita sudah sedikit membahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhhaba lilubbil hazim min ihdakunna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah berbicara kepada para sahabiat semua. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah mengetahui orang yang kurang akalnya dan agamanya namun bisa meluluh lantahkan, bisa melemahkan pendirian laki-laki yang idealis kecuali kalian wahai perempuan. Jadi perempuan itu walaupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang kurang dan agama yang kurang, tapi dengan kekurangan itu bisa melemahkan laki-laki yang memiliki idealis tinggi sekalipun, ya kan? Makanya godaan itu ada namanya harta, ada tahta dan wanita. Jadi wanita walaupun diciptakan seperti itu bisa menggoyahkan lelaki manapun yang memiliki idealis yang tinggi, kata Rasulullah SAW. Namun kemarin kita sedikit membahas apa yang dimaksud dengan akal yang kurang, apa yang dimaksud dengan agama yang kurang ya.
Akal yang kurang maksudnya adalah yang namanya perempuan ketika bersaksi, baik itu persaksian untuk jual beli atau persaksian ketika ada hukum jinayat, nah ini dia tidak diterima saksinya kalau sendiri. Dia diterima persaksiannya kalau dua orang. Berbeda dengan laki-laki, persaksiannya cukup dengan satu orang, dengan dirinya sendiri sudah cukup bisa bersaksi. Nah, maka 1:2, maka tentu yang 2 ini lebih kurang. Maka itu salah satu kata ulama, ini maksud daripada kurang akalnya. Kalau kurang agamanya, kita juga tahu yang namanya perempuan ada tamu bulanan. Ketika tamu bulanan datang, maka perempuan terhalang untuk melakukan ibadah, ya, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu baca Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Tentu rukun Islam tidak sempurna dilaksanakan oleh perempuan, berbeda dengan laki-laki. Maka dikatakan agamanya pun kurang. Nah, tapi ini bukan merendahkan perempuan, karena kemarin sudah kita bahas, Islam datang justru ingin memuliakan para perempuan. Maka kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki haruslah, seorang suami ketika bergaul dengan istrinya haruslah dengan pergaulan yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW. Rawahu Ibnu Majah. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik ketika bergaul dengan istri, dan aku adalah laki-laki yang paling baik ketika berperilaku terhadap istri. Kata Rasulullah SAW, semua yang baik adalah orang-orang yang berperilaku baik terhadap istrinya. Bahkan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu beliau menjadikan definisi atau menjadikan kriteria suami baik terhadap istri sebagai kriteria diterimanya seseorang diangkat menjadi gubernur. Ya. Jadi ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kalau laki-laki ini suami ini baik sama istri, nah dia ini cocok jadi gubernur. Kalau kriteria ini hilang, maka dia langsung dilengsarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena pernah ketika itu diadukan, diadukan kepada khalifah. Ya Khalifatul Rasulillah, ini ada gubernur, dia berbuat jahat sama istri dan keluarganya. Maka dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dikatakan, apakah benar engkau berbuat tidak baik dengan keluarga, dengan istri dan anakmu? Dijawab dengan benar ya Khalifatul Rasulillah. Maka kata Sayyidina Umar, kalau begitu engkau tinggalkan jabatanmu. Kenapa? Karena kata Sayyidina Umar, kalau dengan orang terdekat, dengan istri, dengan anak saja tidak baik, apalagi dengan rakyat seluruhnya. Nah, jadi kalau keluarga, orang yang terdekat saja, ini suami tidak baik, bergaulnya kasar dan lain sebagainya, bagaimana dia akan berperilaku baik terhadap orang lain? Maka orang-orang yang tidak memiliki perilaku yang baik terhadap keluarga, ini kriteria menjadi gubernur telah gugur di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi memang ketika berperilaku terhadap perempuan, kita juga harus memahami bagaimana sih psikologis perempuan, bagaimana sih, apa sih yang dimau oleh perempuan, kan gitu. Kemarin kita juga sudah menyampaikan perkataan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Aqlul mar'ati jamaluha wa jamalur rajuli aqluhu. Nah, kalau yang ada di pikirannya perempuan, ya, kalau perempuan yang ada di pikirannya itu hanyalah kecantikan yang dipikirkan. Bagaimana diriku terlihat cantik. Cantik di rumah, cantik di masjid, cantik di kantor, cantik di sekolahan, cantik di pegawai, cantik di pasar. Nah, itu semua yang ada di pikirannya perempuan. Tapi berbeda dengan laki-laki. Wa jamalur rajuli aqluhu. Tapi kalau laki-laki, kepintarannya laki-laki itulah ketampanannya. Jadi laki-laki semakin cerdas itu semakin tampan di mata perempuan. Kalau orang bilang tuh ada inner beauty-nya gitu ya. Kalau inner beauty-nya laki-laki itu apa? Kecerdasan. Nah, tapi kalau inner beauty-nya perempuan apa?
kelembutan gitu ya. Nah, masing-masing berbeda. Maka kita harus tahu kriteria laki-laki dan perempuan ini berbeda. Tentu kita ketika bergaul pun juga berbeda. Maka cara terbaik agar bagaimana kita berperilaku terhadap istri adalah dengan memperbaiki akhlak kita. Karena dengan akhlak yang baik, seseorang itu bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak didapatkan dengan amal perbuatan. Ya, orang ini karena akhlaknya tinggi bisa dapat derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang beribadah banyak. Karena di dalam akhlak yang baik itu terkumpul seluruh akhlak-akhlak mulia. Ya, akhlak yang baik, sifat-sifat mulia itu terkumpul di dalamnya. Maka ketika suami itu baik terhadap istri, maka tentu keluarga tersebut akan hidup dengan kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian. Di dalam rumah tangganya akan ada mawaddah warahmah. Kenapa? Karena nahkodanya, karena lelakinya, karena kepala rumah tangganya, karena suaminya memiliki akhlak yang baik. Yang namanya rumah tangga layaknya bahtera, layaknya kendaraan yang mana semua diatur oleh supirnya, oleh kaptennya. Ketika kaptennya baik dalam mengemudi, tidak ugal-ugalan, maka tentu penumpang-penumpangnya akan sampai ke tempat yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaptennya, kalau supirnya ugal-ugalan di jalan, nah, maka yang ada, penumpang yang ada di dalamnya juga akan paling tidak, kalau tidak tabrakan, paling tidak muntah-muntah yang di dalamnya itu. Nah, maka teman-teman para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saking pentingnya, karena begitu pentingnya seorang laki-laki itu berperilaku baik terhadap seorang istri, di akhir hayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berwasiat. Kita kalau sering kita dengar wasiat Rasulullah apa sih? Sebelum ummati itu ya. Tapi sebenarnya ada lagi wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasulullah sampai mulut beliau ini lirih suaranya, bergetar. Apa kata Rasulullah? As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, la tukallifuhum ma la yutiqun. Allah fin nisa fa innahunna awanun fi aydikum akhadtumuhunna bi ahdillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi ada 3 perkara, ada 3 wasiat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan dengan ucapan yang lirih sampai bergetar bibir beliau. Apa kata Rasulullah? As-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Ketika tiangnya rusak, tiangnya keropos, apalagi tiangnya hancur, maka hancurlah sebuah bangunan. Maka ketika salatnya bolong-bolong, salatnya rusak, salatnya kadang ditinggalkan, salatnya tidak sempurna, maka waliyazubillah, hati-hati, maka Islamnya pun juga akan roboh, akan rusak. Maka kata Rasulullah, as-salah, as-salah. Tapi bukan hanya itu saja, bukan diri kita saja yang kita jaga salatnya. Kata Rasulullah, wa ma malakat aimanukum, dan juga hamba-hamba saya yang kau miliki. Ya tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga. Kita kalau sudah rajin sholat, maka jaga juga istri dan anak kita sholat. Jangan sampai bapaknya setiap hari sholat berjamaah di masjid, istrinya buka aurat, istrinya tidak sholat, anak-anaknya tidak sholat. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah, ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri, kata Allah, perintah Allah, jaga diri dan keluarga. Dan wasiat Rasulullah, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum.
jaga sholat dan juga jaga keluarga kita dari sholat. Makanya sebelum bapak-bapak ya, suami-suami, sebelum pergi ke masjid, pastikan dulu juga anak-anak, istri-istri sudah sholat semua, atau minimal dia sudah berwudu untuk melaksanakan sholat. Kalau yang laki-laki bawa ke masjid. Alhamdulillah di Masjid Berkah Pok tidak ada larangan untuk anak-anak sholat di masjid. Ya, bahkan anak-anak diberikan reward siapa yang paling rajin ke masjid. Anak-anak dibawa semuanya ke masjid. Kalau misalkan istrinya di rumah susah sholat, bawa juga istrinya ke masjid. Ya, as-shalah wa ma malakat aymanukum. La tukallifuhum ma la yutikun. Tapi jangan sampai kita paksa anak dan istri apa yang mereka tidak mampu. Ya, tapi kalau dalam ibadah harus dipaksa. Ya, lebih baik dipaksa masuk surga ya daripada dibiarkan masuk neraka. Wal yazubillah. Kemudian kata Rasulullah, Allah fin nisa, hati-hati dengan perempuan. Wahai para suami, hati-hati dengan perempuan, hati-hati dengan istri-istri kalian. Kenapa? Karena istri-istri kalian fa innahunna awanun fi aidikum. Karena para istri, karena para perempuan di dalam rumah tangga, baik itu istri ataupun anak, awanun fi aidikum, semuanya adalah tanggung jawab kalian. Apapun yang mereka perbuat, maka suami kelak akan bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Kenapa seperti itu? Karena kata Rasulullah, akhadtumuhunna biahdillah. Karena kita sudah mengambil perempuan tadi, istri kita tadi dari orang tuanya. Kita mengambil tanggung jawab, sudah diserahkan tanggung jawab seorang perempuan dari orang tuanya kepada kita, dan kita menyanggupinya, dan kita menghalalkan istri-istri kita dengan kalimatillah, dengan syariat Allah. Qabiltu nikahaha bimahrin madhkur halan. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu syariat Allah telah kita ucapkan dan dipersaksikan. Dan harus kita ketahui, yang menjadi saksi itu bukan cuma 2 orang yang ada di situ, tetapi malaikat Allah pun juga bersaksi. Kenapa? Karena 2 insan telah menyempurnakan agamanya. Makanya dikatakan ketika akad terjadi, ya, ketika akad terjadi itu salah satu waktu mustajabah, salah satu waktu doa mustajab. Makanya ini yang laki-laki atau yang perempuan yang belum dapat jodoh itu sering-sering hadir pernikahan. Ketika terjadi qabiltu nikah sah, langsung baca doa, mudah-mudahan besok aku. Kalau adatnya kita orang Islam, adabnya seperti itu. Kalau terjadi akad nikah doa, bukan lempar bunga. Siapa yang dapat yang nikah, bukan. Itu bukan kebiasaan Islam, bukan adat Islam. Tapi kalau adab Islam, ketika terjadi qabiltu nikah, dalam hati minta sama Allah, ya Allah, berikan juga aku istri yang solehah. Berikan juga aku istri yang solehah, yang hafizah. Enggak apa-apa, minta setinggi-tingginya. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Kalau minta sama Allah, minta yang setinggi-tingginya, enggak apa-apa. Semustahil-mustahilnya, enggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, kecuali satu hal. Apa kemarin? Adanya Tuhan selain Allah. Itu aja yang mustahil. Sisanya tidak ada yang mustahil. Maka kita minta sama Allah karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta, doa, munajat akan aku kabulkan. Maka itu tadi wasiat Rasulullah, salat dan juga perhatikan tanggung jawab kita di dalam keluarga, dan juga agar hati-hati terhadap perempuan. Dijaga betul-betul. Jangan hanya dinikahi kemudian dibiarkan tidak bertanggung jawab di dalam agama dan dunianya. Karena dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dinyatakan
bahwasanya perempuan itu fa innal mar'ata khuliqat min dila, bahwasanya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Fa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu, dan perempuan itu bukan hanya tulang rusuk saja, tetapi tulang rusuk yang paling atas. Nah, bukan yang paling bawah, tapi paling atas. Yang paling atas, yang paling atas itu paling bengkok. Kalau perempuan tadi dibiarkan akan tambah bengkok. Kalau ditekan maka akan patah. Nah, maka pelan-pelan di dalam menasihati perempuan tentu, dan pelan-pelan ini bisa disampaikan kecuali seseorang, tidak bisa disampaikan kecuali seorang memiliki akhlak yang baik. Kalau laki-laki suami punya akhlak yang baik, insya Allah istri-istri pun juga akan nurut. Tapi kalau cuma marah-marah, istri insya Allah susah nurutnya gitu ya. Bagaimana? Coba Rasulullah SAW, coba saja. Rasulullah SAW itu salah satu, atau Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik ketika bergaul dengan istri. Nah, kata Rasulullah, salah satu akhlak yang baik ketika bergaul dengan istri adalah ayyatahammal adzaha. Jadi kalau istri itu rada banyak omong, nah bukan cerewet ya, tapi apa? Rada banyak omong gitu ya. Rada banyak omong, ini didengarin saja, dengarin. Ayyatahammal, ditahan. Kalau istri banyak omong wajar. Kenapa? Karena istri sudah di rumah. Iya. Yang namanya kita ini memang setiap hari itu harus berbicara dalam beberapa kata, dan perempuan itu berbicaranya juga lebih banyak. Dan ketika dia di rumah, tidak ada objek untuk siapa dia berbicara, tidak ada lawannya, maka suamilah, dengarkan saja istri mau ngomong apa, dengarkan ya. Wa yataghafal an katsirin mimma yabduru minha, dan juga mau dimaafkan kalau banyak lalainya, tetapi yang penting lalainya tidak melanggar syariat. Misalkan belum selesai membasuh atau mencuci piring, lama betul, parang piringnya cuma 3 gitu ya, nyuci piring setengah jam, setrika cuma 3 baju, tapi nyetrikanya setengah jam sambil nonton ya, masak dan sebagainya, sudah lapar dan sebagainya, padahal yang lama-lama ditunggu masak ujung-ujungnya cuma tempe tahu gitu ya, tapi lama masaknya. Nah, ini dimaafkan saja, dimaafkan. Mudah-mudahan istri-istri kita jadi istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan suami-suami menjadi suami yang soleh. Warahmatan soleh bu. Kalau suami soleh, jangan solehah, tidak ada bunyi solehah ini. Warahmatan biha wasyafqatan alaiha. Karena memang tadi agar kita berlemah lembut dan kasih sayang terhadap istri. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar para suami ini bercanda gurau, ya, bercanda terhadap istri. Para suami bercanda terhadap istri, ya, bergurau, kemudian ya, romantis terhadap istri. Tapi ya dijaga kalau bulan suci Ramadan, jangan terlalu banyak bercanda. Kalau pindah kesetrum, gitu ya. Kalau kesetrum bahaya nanti, kalau kesetrum puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan dijaga candanya. Tapi selain itu silahkan romantis terhadap istri, canda terhadap istri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suami yang paling romantis dengan istrinya. Kita sering dengar kan dulu, ada lagu yang booming itu lagu Aisyah. Nah, itu memang ceritanya ada. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lomba lari dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala an. Jadi ketika Siti Aisyah masih ramping, ya, ramping itu lari. Jadi Rasul ngajak, ayo kita balapan siapa yang duluan. Ketika di balapan, maka Siti Aisyah yang menang. Nah, kemudian di lain waktu ketika Siti Aisyah mulai
mulai melebar ke samping, ya tapi tidak terlalu lebar gitu ya, melebar ke samping atau ke depan juga ya, bebas lah. Pokoknya lebih bobotnya lebih bertambah, maka diajak lagi sama Rasulullah. Ketika lari, ternyata Rasulullah yang menang. Kata Rasulullah, hadihi bitilka. Satu-satu kita, satu sama gitu ya. Canda Rasulullah. Canda terhadap istri. Jangan sampai suami ini nggak pernah canda sama istri. Ya, tapi kalau sama istri orang dia canda terus gitu ya. Senyum kalau sama istri orang. Kalau sama istri sendiri nggak pernah canda, nggak pernah senyum. Ini bahaya. Waliyahzubillah. Dan juga tapi diingat kalau canda sama istri, ya canda sama istri jangan ada dusta di dalamnya, jangan ada bohong di dalamnya. Kenapa? Karena canda kepada istri itu ibadah, Pak, Bu ya. Jadi suami istri ini saling canda itu ibadah, ya. Saling goda menggoda itu juga ibadah. Makanya jangan sampai ibadahnya diselimuti dengan unsur-unsur maksiat. Ada dosa ada dustanya di sana, ada menghina, ada merendahkan, ya jangan. Ya, istri itu dicanda-candain, diromantisin, bahkan dipuji. Istri itu juga dipuji agar apa? Agar hatinya berbunga-bunga, agar semangat. Istri itu, Pak, kalau dipuji dia semangat. Kalau istri tidak pernah dipuji, dia malah tambah uringan. Beda ya. Kalau laki-laki, beda kalau laki-laki. Laki-laki itu kalau misalkan dia direndahkan, maka dia akan terpacu untuk bangkit sehingga bisa mengalahkan siapa yang merendahkan. Tapi beda kalau perempuan. Kalau perempuan direndahkan, ya sudah dia tambah rendah. Dia tidak ada kekuatan untuk bangkit. Makanya perempuan itu harus dipuji, diambung-ambung, ujar Buhan Banjar itu, diambung-ambung ya, diangkat, pokoknya dihimung, dihimungkan ya. Himung itu apa? Pokoknya hatinya dibikin berbunga-bunga terus. Karena ketika seorang istri hatinya berbunga, yang dapat keuntungan itu suaminya juga. Ya, istrinya semangat. Kalau dibilang, masakannya ini enak, itu besok dia masak yang lebih enak lagi. Tapi kalau dibilang, apa ini masakan kok kayak gini-gini aja, itu besok dia nggak mau masak gitu. Besok nggak mau masak. Tapi kalau dipuji, enak betul masakannya, padahal ya lumayan lah gitu ya. Itu besok dia semangat lagi. Semangat apa? Agar bisa mendapatkan pujian. Ketika masuk rumah, harumnya rumah ini. Sudah dipel kah? Padahal belum dipel misalkan. Besok-besok dipel itu sama istri, dipuji walaupun tidak begitu aslinya gitu ya. Tidak apa-apa. Tapi ketika dia dipuji, maka dia akan bangkit semangatnya. Akan ada stimulus di dalam benak istri untuk lebih giat lagi menyenangkan hati suami. Karena kan istri paham betul. Kita harusnya tahu, semua istri itu semua paham bahwasanya ridho suami itu adalah yang paling utama, ya kan? Makanya kalau dia berusaha sedikit, kemudian sudah menyenangkan hati suaminya, maka dia akan tambah lagi semangat. Tapi kalau misalkan dihina, direndahkan atau tidak dipuji, dia tambah besoknya tidak mau. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya saya pribadi, mudah-mudahan kita bisa berperilaku lebih baik. Bisa berperilaku lebih baik terhadap suami kita dan juga bisa berperilaku lebih baik terhadap istri kita, sehingga yang suami akhlaknya baik, yang istri juga akhlaknya baik, yang suami memuji, yang istri menghormati. Sehingga bisa terjadi namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau isinya caci maki, maka tidak akan pernah terjadi baiti jannati,
rumahku surgaku. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang suami-suami jadikan suami-suami yang soleh, istri kita dijadikan istri yang solehah, anak-anak dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, menjadi penyejuk mata bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan segera diberikan jodoh terbaik. Ya, yang akhwat jadi mendapatkan suami yang soleh, hafidh Al-Quran. Yang laki-laki mendapatkan istri yang solehah, hafizah Al-Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Terkhususnya kepada Ustadz Bobby Ade Ramadan. Ya, mudah-mudahan dengan berkah bulan suci Ramadan, nah, disegerakan Ustadz kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.